Ratusan orang petugas kebersihan sampah dalam kota Jambi pada hari ini, Senin tanggal 5 Januari 2026, menggelar aksi unjuk rasa. Terdengar kedatangan ratusan orang ini menuntut kenaikan upah atau gaji. Gaji yang selama ini sangat minim, maka dari itu terdengar pendemo meminta gajinya disetarakan dengan upah minimum provinsi. Apalagi menurut mereka, pekerjaan yang mereka emban sangat berat. Unjuk rasa ini difokuskan di kawasan Tugu Keris, Siginjai, Kota Baru, Kota Jambi. Mendengar hal ini, Wali Kota Jambi, Dr. Haji Maulana MKM, turun langsung menemui pendemo. Menyikapi suara aspirasi pendemo, Maulana terdengar akan melakukan efisiensi besar-besaran dengan cara mengalihkan armada konvensional menjadi armada berbasis listrik dan GPS. Kemudian selain daripada menaikkan gaji, pemerintah Kota Jambi juga menganggarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk petugas di lapangan. Selain itu juga Maulana mengatakan akan menyikapi kurangnya kedisiplinan masyarakat di dalam membuang sampah, apalagi dampak dari kurangnya kedisiplinan masyarakat di dalam membuang sampah, tentunya petugas ternilai kurang efektif di dalam bekerja. Kita akan sikapi ini karena hal ini sudah sesuai dengan rencana yang kami buat ke depan dengan cara memangkas biaya operasional ke armada listrik tersebut. Anggaran operasional pembelian bahan bakar minyak armada dan biaya perbaikan mobil tua itu akan kita pangkas sehingga biaya tersebut bisa kita alihkan untuk mendongkrak gaji yang saat ini menjadi keluhan para petugas kebersihan ini, kata orang nomor 1 di Kota Jambi ini. Pemerintah Kota Jambi ingin melakukan perbaikan total dari sistem tata kelola sampah. Yang pertama, kesejahteraan para karyawan-karyawati yang bertugas di bidang ini. Kami sedang menyusun FS, namanya Feasibility Study. Yang kedua, semua mobil ini sistemnya akan kita ganti. Tidak lagi pakai mobil-mobil yang jelek ini. Bulan Maret atau April paling lambat akan hadir 50 mobil listrik baru semuanya. Baru semua dan semuanya listrik. Semua terpantau by system. Karena nanti di bawah itu pakai sistem tertutup, yaitu warga masyarakat melalui Kampung Bahagia membeli bentor diambil ke rumah-rumah. Tidak boleh lagi dibuang ke TPS-TPS ilegal. Kemudian nanti akan ada sistem yang mengatur jadwal penjemputan ke masing-masing wilayah, sehingga tidak ada lagi TPS-TPS liar. Yang ketiga, untuk sumber daya manusianya akan kami naikkan, tapi syaratnya satu, untuk para driver akan diseleksi lagi, dites. Karena saya dapat laporan ketidakamanan pekerjaan karena supir sering digantikan oleh kenek tanpa ada laporan dengan pengawasnya. Sering terjadi ugal-ugalan, kecelakaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita sedang menyiapkan konsep menyeluruh itu. Detail nanti akan di-launching kira-kira bulan Maret. 1 April sudah sistem baru. Drivernya kita naikkan gajinya, tapi betul-betul driver dan bertanggung jawab, tidak bisa sembarangan digantikan orang lain tanpa driver yang sudah lulus uji. Demi keamanan. Begitu juga dari segi usia, mohon maaf kalau yang sudah sepuh-sepuh, ya kita tidak bisa pekerjakan secara maksimal. Karena ada juga di lapangan saya melihat, sudah di atas 60 tahun. Ternyata bukan dia namanya, orang lain. Banyak ketidakbaikan di lapangan. Saya ingin Januari sampai Maret, saya akan menyusun secara menyeluruh. Bapak Ibu, siap-siap saja, kesejahteraannya insya Allah naik. Saya perhitungkan semua itu. Tapi kerjanya juga maksimal, dengan tidak akan ada lagi TPS liar di jalan-jalan. Di level bawah, RT juga bertanggung jawab. Karena nanti melalui Kampung Bahagia, ada transportasi diambil ke rumah-rumah. Siap apa nggak berubah ini? Siap berubah? Kesejahteraan menjadi tanggung jawab kami. Tentu dengan ukuran kinerja. Tidak bisa lagi, mohon maaf, titip nama, supirnya nggak masuk. Yang masuk, keneknya. Ada kecelakaan, tetap tanggung jawab kita bersama. Keamanan, kesiapsiagaan di lapangan, dan semuanya akan kita atur.
mohon waktunya sampai dengan Maret. Perubahan total akan kita lakukan. Setuju nggak ini? Setuju. Kalau setuju, kita ikuti sama-sama aturannya. Sampai Maret kita maintenance. April 1 April mobilnya baru semua ini. Kru juga naik, semua akan naik. Tapi kami seleksi. Dicek. Semuanya akan naik dengan aturan yang betul kinerjanya. Nanti absensinya nggak bisa juga. Yang nggak masuk di tim lama nggak bisa juga. Semuanya berbasis digital. Kalau bapak-bapak kerjanya bagus, gajinya juga naik. Jadi ada berbasis insentif nanti. Mau? Mau. Mau macam itu, macam ini atau macam itu yang baru? Yang baru. Kami kan dari subuh kerja. Ya. Sampai selesai. Ya. Itu bajunya gimana lagi? Apabila lagi bapak lewat, itu pun kami tertunggu Pak bersih sampah itu. Ya. Makanya itu menjadi evaluasi. Kinerja bapak udah oke. Mungkin yang perlu dievaluasi sistem supirnya, cara kerja masuk, dan kalau ada nggak masuk harus lapor. Jangan diganti orang yang belum tentu bisa nyetir dengan baik. Yang kedua, semua ada jamnya, ada jumlah tonasenya, nanti semua digital Pak. Mana-mana yang rajin, mobilnya yang rajin, yang angkutnya rajin, itu terdata. Kalau sekarang mohon maaf, bapak-bapak ada yang rajin, tapi ada juga yang malas. Ada juga yang titip namo. Ada juga yang nggak adil, yang rajin kayak bapak-bapak. Bajinya sama dengan yang nggak rajin, betul nggak? Betul. Sistem pengawasannya keliru, betul? Betul. Kita rombak semua. Rombak. Rombak? Rombak. Setuju. Oke. Sekarang ya, Januari sampai Maret saya akan hitung. Kita naikkan. Tapi naiknya belum signifikan karena sistemnya belum jadi. Tapi kalau sudah jadi otomatis yang rajin gajinya banyak. Yang hasil 1 April. Pak, kapan nunggu sistem jadi, Pak? April. Kebutuhan pokok naik terus, Pak. Sistem naik. Januari, Februari, Maret saya naikkan gajinya. Tapi berdasarkan perhitungan yang belum sistem. Jadi masih rato naiknya. Naiknya berapa nanti saya hitung hari ini. Saya naikkan Januari, Februari, Maret. Tapi April sudah akan naik dengan sistem yang baru. Tapi bulan Maret nanti Bapak Ibu akan saya kumpulkan, kita seleksi. Mana yang lolos masuk, April masuk sistem yang baru. Januari ini, Februari, Maret saya naikkan. Tapi naiknya berapa jangan ditanya karena saya mau ngitung dulu. Tapi kalau April, Bapak Maret akhir akan ada seleksi setelah Lebaran lah ya. Seleksi secara keseluruhan, yang lolos masuk menjadi penggajian sistem baru yang lebih sejahtera, lebih manusiawi. Tapi kalau sistemnya baru, maka tata kerjanya harus baru. Jadi gimana maunya? Maju, jangan maju sini. Maju, Bang. Sini. Maju, Bang. Sini, Bang. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Maju, Bang. Mantap, ayo. Ayo sini, Bang. Berani, Bang. Jangan takut, Bang. Iya. Iya. Nah. Ayo, Bang. Mau minta naikkan gaji. Kalau gaji sekarang sampai cuma 65.000 Pak. Ya, sehari. Sehari. Itu enggak sesuai. Tahu panas, tahu. Iya, betul. Pikirkan lewat situ. Mau makan apa kami kan? Iya, betul. Makanya nanti sampai dengan Maret saya naikkan. Tapi kenaikannya belum bisa dijanjikan berapa banyaknya. Tapi naik. Saya tanggung jawab. Januari sampai Maret. Tapi begitu Maret, Bapak Ibu ikut seleksi ya. Iya. Naik ke dalam sistem yang baru. Januari ini udah dibayar belum? Belum. Nanti saya tambahin dari nominal itu. Tapi belum bisa maksimal karena sistemnya perlu kita evaluasi. Tambah. Ya, ini kita harus bertanggung jawab bersama-sama. Iya. Kalau Bapak Ibu baik, nggak akan bisa tidak lulus, pasti. Makanya tunjukkan kinerja baik dan saya tahu yang benar-benar kerja seperti Bapak Ibu yang masuk baik itu tahu saya.
Tapi yang titik-titik namun tidak bisa lagi ke depan karena semua absennya digital. Oke. Yang supir tiba-tiba tidak masuk digantikan ke naik tidak bisa. Ya. Dari Kota Jambi, Raden Wahyudi, Newsline TV, melaporkan.